Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Akbar Faisal, bekas anggota Timwas, anggota DPR, anggota Hanura, bekas semua. Sekarang baru Nasdem. Anda mungkin sudah baca sebagai ex-pengawas atau dapat bisikanlah dari tim pengawasnya sekarang nama-nama siapa yang disebut Anas. Saya yakin banget ada yang bisikin Anda. Kalau ada bohong saya kira dosa. Jadi menurut Anda tepat nggak yang dikatakan Anas itu? Ya. Artinya bisa dipercaya nggak apa yang disebut Anas nama-nama itu? Sebelum sampai ke situ Bang ya, jujur ya saya ketika Pak Anas, saya beberapa kali kan diputar di televisi soal ini baru halaman pertama. Jujur, dengan melihat karakter Anas yang sebenarnya tidak terlalu jauh dari ketua Dewan Pembinanya, saya tidak terlalu yakin dia akan membuka halaman kedua dan ketiga. Tetapi dengan apa yang disampaikan Pak Yani tadi, sekaligus menjawab pertanyaan Abang tadi, kelihatannya ternyata Pak Anas ingin bermain panjang dan mengajak kita bermain panjang. Dan soal nama-nama itu tentu saja saya tidak dalam kapasitas untuk menjawabnya karena saya tidak ada di sana. Tentu saja juga saya mendapatkan nama-nama seperti yang Abang dapatkan tadi. Tadi Pak Chandra Tirta Wijaya, sahabat saya Aceh, itu sudah menyebutkan dua nama yang katakan nggak ada itu kan. Jadi sebenarnya pertanyaannya Bang Karni itu harusnya tetap dicecar kepada Pak Yani. Dia telah meminta tadi kepada KPK untuk buka-buka dan seharusnya Pak Yani juga harus buka-bukaan gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tetapi kemudian kenapa sampai saya tetap harus mengikuti dengan tingkat konsentrasi yang tinggi menyangkut soal Anas karena menyebut kata senturi. Pak Karni, saya mantan anggota tim 9 yang menginisiasi kasus ini dan diterima di paripurna. 9 orang yang menggiring barang ini dan diterima oleh paripurna beranggotakan 560 orang. Saya harus mengatakan, sejujurnya saya terlalu kaget sekali kalau tiba-tiba Pak Anas tahu banyak tentang senturi. Enggak, saya bisa memastikan itu. Sebab sejujurnya pada saat itu Pak Anas sebagai ketua fraksi dan ketua koordinator fraksi Partai Demokrat di Pansus waktu itu, mereka lebih banyak melakukan lobby untuk jangan sampai ini terlalu jauh bergulir kasus ini. Satu, menurut saya, mohon maaf para teman-teman dari fraksi Partai Demokrat yang masuk di Timwas dan Pansus waktu itu, menurut saya satu-satunya orang di Pansus Senturi dan tim pengawas yang paling tahu tentang kasus Senturi hanya satu orang. Dan dia bernama Ahsanul Kossasi. Yang lainnya tidak, mohon maaf. Maka ketika kemudian meluncur nama-nama seperti ini, saya menjadi sangat terhanyak juga. Saya ingatkan Pak Karni dan kita semuanya, seperti juga tadi dilansir oleh Saudara Yani, fraksi saya dulu, fraksi yang saya tempati dulu, tapi sekali lagi saya katakan saya sekarang di Partai Nasdem, waktu itu ada 62 nama-nama yang harus bertanggung jawab. Dan kita sebutkan semuanya itu. Di situ ada yang namanya yang mulia Bapak Wakil Presiden Pak Budiono. Dan banyak nama lagi. Termasuk Pak Darmin Nasution. Sejarah menunjukkan bahwa, dan inilah anomali kekuasaan kita di Indonesia. Dan itu adalah salah DPR. Correctly 100% ini adalah kesalahan DPR. Orang-orang yang kita sebutkan bersalah itu kok karirnya semakin kinclong. Bayangkan saja, Pak Darmin Nasution yang kita anggap bertanggung jawab juga dipilih menjadi gubernur BI dan itu dipilih oleh DPR yang mengatakan bahwa dia bersalah. Betapa anomalinya DPR itu. Inilah salah satu yang membuat saya harus mundur dari DPR. Salah satu alasannya. Konsekuen ya? Iya, dan masih banyak yang lain. Dibanding yang masih bertahan gak konsekuen? Ya, saya tidak mengatakan begitu. Ada lagi yang bernama yang Direktur Utama Bank Senturi yang kemudian menjadi Bank Mutiara. Sekarang menjadi Direktur Utama Bank BTN. Dan masih banyak nama yang lain. Silakan kita menggiring pikiran kita sendiri. Kayak apa sih teori kekuasaan yang kita anut di Indonesia sekarang? Dan menurut saya itu adalah sebuah anomali kekuasaan.
Maka kemudian nama-nama yang beredar juga kita baca tadi di Twitter segala macam, saya jadi bertanya juga Pak Yani. Menurut saya Anda membantulah bangsa ini untuk memperjelas posisi hukum kita di Indonesia, setidaknya pada kasus Senturi. Gitu ya. Nanti ada forumnya ya. Ya, tapi tentu saja kita juga harus menghormati ini ada komitmen, dan komitmen itu sebenarnya adalah komitmen konstitusi. Kita tunggu apakah teman-teman di Tim UAS, dan saya masih percaya komitmen teman-teman di Tim UAS. Saya sendiri masih tetap berkomunikasi dengan saudara Suding yang menggantikan saya di situ. Saya katakan enggak, ini komitmen kita untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu satu hal. Nah, sekarang kita maju selangkah. Pertanyaannya adalah, kita lihat bagaimana pertarungan tadi ini. Seberapa kuat kita terlibat, atau saya ganti bahasanya, seberapa kuat kita dilibatkan pada kasus internal Partai Demokrat ini. Sekali lagi saya katakan, saya tidak terlalu tertarik berbicara tentang Demokrat. Tetapi sayangnya, kasus ini melibatkan berbagai pihak yang notabene adalah domain-domain publik, dan juga di mana kita ada di situ. Satu contoh misalnya, soal sprindik. Kalau kemudian tidak hati-hati, bisa melibatkan lagi antara KPK dan kepolisian. Berbahaya di situ. Maka kemudian kearifan-kearifan konstitusi yang selalu saya katakan itu dibutuhkan. Selanjutnya, sekarang Saudara Anas, dan saya yakin Saudara Anas sedang menonton di ruang di mana, saya nggak tahu Anda berada di mana. Sekarang saya meminta kenegarawanan Anda sekarang. Apakah sebenarnya Anda sedang memainkan sesuatu untuk kepentingan diri Anda, tetapi betul-betul Anda mau membantu penegakan hukum negara ini? Saya meminta komitmen Anda sekarang. Setidaknya muncullah kepada publik untuk kemudian jelaskan kepada kita. Kita jangan dibuat seperti barang-barang atau orang-orang yang mengendap-endap mencari kejelasan-kejelasan dan kepastian-kepastian hukum di negara ini. Menurut saya itu yang posisi yang paling bisa dimainkan oleh Pak Anas hari ini. Sekali lagi saya tidak terlalu tertarik apakah dia bertarung dengan siapa namanya Nasaruddin, mau dengan Pak SBY sebagai ketua Dewan Pembina dan Majelis Tinggi, enggak tertarik bagi saya. Tetapi ada kasus yang bernama Senturi, dan kemudian ada nama katanya yang akan dibuka Pak Yani di Tim UAS, dan di Hambala dan seterusnya seperti kata KPK tadi. Saya rasa inilah ruang bagi kita semuanya untuk menunjukkan kenegarawanan kita. Terakhir Pak Karni, pada titik itu kemudian saya jadi kemudian, dan tentu saja kita semuanya bertanya di ruangan ini, apakah kita masih meyakini bahwa dengan kondisi yang terjadi di negara ini, meskipun ada bantahan dari pihak istana, tidakkah kita semakin berada pada wilayah ketidakpastian sekarang ini? Kenapa demikian? Karena hukum tak pernah kita tempatkan atau menempatkan diri pada posisi pemberi kepastian. Kita lihat KPK begitu banyak wacana yang berkembang dari luar. Bahkan ada orang yang mengatakan, Pak, katakanlah misalnya pimpinan KPK juga memainkan wacana-wacana sendiri. Yang lebih parah lagi, dan saya yakin tidak benar, yang mengatakan pimpinan-pimpinan KPK masing-masing sudah punya majikan. Saya pastikan itu tidak, karena saya masih mendukung KPK. Tetapi pada titik tertentu yang ujung pembicaraan saya yang saya katakan adalah, sebenarnya kalau di luar negeri Pak Karni, ini memang belum kita atur di dalam konstitusi kita. Tetapi menurut saya kalau di luar negeri sudah seperti ini, sebenarnya parlemen sudah bisa menggiring apa yang kita katakan pemilu dipercepat. Karena sudah tidak ada kejelasan sama sekali. Ya. Saya kira cukup. Ya. Ramadan Muad. Anda bisa menanggapi semua yang kita diskusikan. Ya. Yang pertama saya ada malam ini agak lain dibandingkan ILC yang sebelumnya ataupun debat-debat di TV sebelumnya. Pada hari ini saya sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Girsang dan Pak Iwan Piliang. Kami sudah terlalu sering berdebat, tetapi pada malam ini saya tidak melihat ada satu hal yang bisa saya debatkan kepada mereka. Artinya saya tertarik juga untuk mendengar lebih lanjut di sana. Terus yang kedua, dari yang sudah disampaikan, memang persoalannya ini kan sebenarnya kan Nasaruddin versus AU, ya. Nah, ini yang belum terungkap, tetapi malah melebar entah kemana-mana begitu. Saya juga masgul, ya, Bung Anas Urbaningrum, saya akui saya banyak belajar politik dari beliau, begitu. Pada saat ketika masih sebagai ketua umum dan kita bersama di dalam perahu yang namanya Partai Demokrat,
tidak pernah satu kali pun menyerang tokoh-tokoh politik lain di luar Demokrat. Dan tidak pernah menyerang partai-partai politik lain. Tetapi ketika beliau sudah di luar, saya kaget sekali. Kok yang diserang malah partainya sendiri yang dia pernah besarkan selama 2,5 tahun dipimpinnya. Nah, makanya saya katakan bahwa saya seperti melihat Bung Anas yang berbeda dengan yang saya kenal selama ini, begitu ya. Jadi tidak terlihat kesantunan ataupun hal-hal yang cerdas dan bersih yang seperti yang selama ini yang udah terlihat itu. Itu saya kaget sekali. Dan karena ini tiba-tiba beliau melemparkan peluru-peluru seperti Timuas Senturi, ada kaitan dengan Senturi, walaupun kalau kita di wartawan, kredibilitas tokoh itu kan narasumber itu saya tidak melihat itu. Sama pertanyaan saya seperti yang disampaikan oleh Bung Akbar tadi, begitu ya. Ketahuan beliau itu tentang Senturi itu saya kira banyak kan yang normatif ya, satu. Dan yang kedua, bahwa saya ingat betul arahan-arahan dari beliau tentang posisi kita di Senturi ini, bahwa kita harus katakanlah ya, di samping kita menegakkan kebenaran itu tadi, kita harus mendefense teman kita kalau memang bisa kita defense di situ gitu ya. Nah, tetapi kan sekarang kok malah berbeda. Ternyata kok Senturi itu penuh persoalan di mata Bung Anas Urbaningrum. Makanya saya bertanya, ada apa dengan AU yang sekarang? Kenapa AU lebih banyak mendengar dan berbicara dengan mereka-mereka yang harus diketahuinya dan sudah diketahui oleh AU adalah orang-orang yang menghantam Demokrat dan menghantam AU selama ini. Dan yang mendorong-dorong posisi status hukum AU juga gitu. Nah, kenapa lebih banyak berdialog ke sana? Kenapa lebih percaya? Lebih-lebih saya berkali-kali itu Pak Kardi, saya menonton gitu. Beliau mengatakan sebagai bayi yang tidak diinginkan lahir. Itu menyakitkan hati kami. Ya. Dan kemudian betapa sayangnya Pak SBY, betapa cintanya kader-kader Partai Demokrat kepada AU. Ya. Dan kita itu salut sama beliau, apalagi dalam soal ketika berpidato, luar biasa Pak Karni. Ya. Banyak kita belajar dan bagaimana beliau menyampaikan pokok-pokok pikiran yang luar biasa. Tetapi kalau dikatakan sebagai bayi yang tidak diharapkan lahir, bagaimana mungkin? Saat itu Bang Ruhut ada di Anas Urbaningrum, saya di Andi Malarangeng. Ya. Dan pada ketika itu kita sering berdialog dan tidak ada masalah sebenarnya faksi-faksi seperti itu pada saat pemilihan. Dan kemudian yang saat itu yang disebut-sebut oleh publik sebagai direstui oleh Cikeas itu adalah Andi Malarangeng. Tetapi yang terjadi adalah kemenangan Anas Urbaningrum. Di mana posisi yang dia dikatakan sebagai tidak diinginkan sebagai bayi pada ya, karena Cikeas tingginya Andi Malarangeng. Pada ketika itu yang digosipkan kan seperti itu. Iya, Dan kebetulan di Andi Malarangeng ada timnya itu ada Mas Ibas, kemudian ada Mas Sartono, ya, dan kemudian saya sendiri secara politik dari dulu mengambil posisi sebagai di garisnya Pak SBY begitu ya. Dan kemudian ketika ramai mengatakan, Bang Ruhut juga bisa menambahkan nanti, ramai mengatakan supaya KLB. Terus demikian ketika nama Bung Anas disebut-sebut. Terus demikian. Karena apa? Popularitas dari Demokrat dari 21 turun ke 17, ke 15, 14 terus demikian. Pak SBY bukan hanya menolak kalimat itu, bahkan marah kepada yang mengatakan KLB tadi. Lantas kalau dia dikatakan sebagai orang yang bayi yang tidak diinginkan lahir atau dibiarkan berkembang, itu aneh sekali. Ya jangan-jangan dia kepingin KLB, makanya dia jadi marah. Nah, jadi begitu Bung Karni, kalau kita perhatikan tadi. Dan saya juga heran kenapa Bung Anas itu yang begitu cerdas dulunya kita kenal, kenapa mau menari-nari ya dalam genderang orang lain, dan kemudian kita tahu bahwa politisi dari Gerindra, dari Hanura mengatakan apa saja di sana, beliau tidak bantah di situ gitu dan membiarkannya. Jadi maksud Anda sekarang dia udah bodoh? Saya tidak mengatakan bodoh. Enggak, menurut saya dia lebih cerdas lagi sekarang. Bukanlah seperti yang dulu kita kenal.